Selamat pagi semuanya. Pada udah siap ya? Pada pagi hari ini kita ketemu mempadama dalam pembelajaran tematik 6. Nah, anak-anakku ingat pesan ibu ya. Sebelum belajar sudah mandi, makan, taruh bukunya dan pulpennya, berdoa, lalu nonton videonya dan disimak ya. Nah, perhatikan pesan ibu juga, harus hormat dan taat pada orang tua ya. Sayang pada adik, hormat sama kakak dan keluarga. Disayangi keluarganya ya. Nah, lanjut pembelajaran kita. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Perhatikan gambarnya ya. Ini tentang merawat atau memelihara hewan peliharaan. Nah, sudah tahu kan kalau hewan peliharaan tentu hewan yang jinak. Mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Nah, ada 3 hal ya nak yang harus diperhatikan jika kita memelihara hewan peliharaan. 1, memberi makan minum. 2, membersihkan kandangnya. 3, memandikan hewan peliharaan kita. Nah, perhatikan gerak ayam ketika makan. Gerak ayam ketika makan, kepalanya menengok ke bawah, ke atas, ke kanan dan ke kiri. Nah, coba tirukan gerakan ketika memakan biji-bijian atau kacang-kacangan. Ada juga gerakan ayam yang lain. Perhatikan gerakan ayam yang lain. Ya. Nah, ayam yang menggerakkan sayapnya, ayam menggerakkan kakinya. Nah, ini yang harus kita tiru gerakan hewan maksudnya ya. Nah, tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Nah, gerakan ayam ketika makan menengok ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Nih, coba tirukan gerakannya ketika makan biji-bijian, kacang-kacangan ya. Nah, gerakan kaki ayam yang dihentakkan ke kanan dan ke kiri. Itulah cara menirukan gerakan kaki ayam. Ya, dicontoh di rumah ya. Sekarang tirukan gerakan kaki ayam yang dihentakkan. Ayo, ke kanan ke kiri ya. Ini menirukan mengepakkan sayapnya ke atas ke bawah sambil kalian berolahraga. Nah, sekarang kita ulangi menirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Kalau yang terluka sayapnya tentu tidak bisa mengepak-ngepakkannya ya. Nah, sekarang kita baca wacana yang ada di layar ini, judulnya ayam. Ayam adalah hewan berkaki 2. Cakar kakinya digunakan untuk mengarut-ngarut tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Nah, itulah tadi ya. Berapa hari dierami telurnya? 21 hari. Nah, ayam dan daging ayam, telurnya juga mengandung protein yang tinggi. Nah,
Ayam adalah hewan berkaki 2. Ingat ya. Sekarang kita lihat tulisannya supaya nanti kita bisa menggunakan untuk tulisan tegak bersambung. Lihat huruf-huruf kapitalnya ya. Huruf A, huruf kapital, S, T, M, dan lain-lain. Semua awal kalimatnya memakai huruf kapital. Huruf kapital untuk menulis di awal kalimat. Selain itu huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang. Nah, sering Ibu lihat ya kalau menulis tegak bersambung, udah Ibu contohin juga huruf kapitalnya masih tetap huruf kecil. Selain itu huruf kapital untuk menulis apalagi ya? Huruf kapital juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada awal kalimat. Nah, inilah bentuk huruf kapital, lepas dan tegak bersambung. Bedakan ya, nih. Huruf kapital adalah huruf besar. Contoh A besar untuk tegak bersambung. Beda ya. Nah, nih. B besar, B kecil, sampai Z besar, Z kecil, H besar, H kecil. Dah. Sekarang bentuk tulisan tegak bersambung. Ini yang dipakai. Ya, tulisan bersambung kalau huruf kecil seperti ini. Jadi bukan pakai huruf kapital kalau tegak bersambung ya. Nah, bedakan seperti tadi. A besar, A kecil. Kalau ini huruf kecil semuanya. Tapi untuk huruf-huruf A sampai Z, untuk tegak bersambung, pakailah huruf kecil seperti ini. Seperti yang digambarkan yang ada di layar ini. Sekarang kita lihat Lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan telurnya. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan dagingnya dan telurnya. Ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang, kita lihat ya, timbangan kue. Nih, macam-macam timbangan kue. Timbangan ini digunakan untuk menimbang bahan kue. Contohnya tepung, telur, gula, pasir, mentega, dan lain-lain. Hasil timbangannya ditentukan dari angka yang ditunjuk pada jarum timbangan. Ini dikatakan timbangan pasar, timbangan duduk ya, timbangan kue khususnya. Sekarang timbangan pasar juga ini. Timbangan pasar ini timbangan duduk. Timbangan ini digunakan untuk toko kelontong atau pasar. Contohnya menimbang telur, beras, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain hasilnya. Nah, ini timbangan digital. Timbangan ini digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Hasil pengukuran ditentukan dari angka yang ditunjukkan pada layar timbangan. Nah, perhatikan ya. Nah, timbangan duduk. Timbangan duduk ini timbangan yang berat-berat ya. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda yang berat seperti sekarung beras. Nah, timbangan gantung. Timbangan gantung ini kita temukan di posyandu ya. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung. Timbangan ini biasanya juga digunakan untuk menimbang balita di posyandu ya. Ini namanya timbangan gantung. Nah, timbangan emas. Timbangan emas ini disebut juga timbangan neraca ya. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat emas. Timbangan ini digunakan untuk menimbang berat emas, bisa kita jumpai di toko-toko emas. Timbangan badan. Timbangan badan seperti ini. Sekarang alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut ini. Nah, mari kita lihat. Kalau ayam, jagung, telur, ya, kita lihat timbangannya memakai timbangan yang mana. Nah, yang
duduk kah, timbangan pasar atau timbangan yang berat? Kalau telur timbangannya ini timbangan pasar ya, boleh timbangan kue juga. Ini namanya timbangan duduk. Nah, sedangkan ayam juga boleh untuk timbangan duduk, timbangan pasar. Tapi kalau jagung sekarung, gula sekarung itu timbangan yang berat-berat, yang tadi yang besar duduk ya. Sekarang ayo menulis. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Nah, Lani belajar. Kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya perhatikan petunjuk guru. Nah, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran. Ada juga tugas membaca dan menulis. Menuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Kelompok hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran yaitu mengikuti pelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas dengan baik, memperhatikan penjelasan guru. Nah, ini hal-hal yang boleh kita lakukan ya. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut dapat membuat suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah membuat kegaduhan di kelas, tidak memperhatikan penjelasan guru, mengganggu teman yang belajar. Ini yang tidak boleh ya. Jadi tidak nyaman. Aku tidak boleh melakukan hal itu karena hal itu dapat mengganggu kelancaran dalam belajar di kelas. Ya, betul ya. Jadi mengganggu suasana, mengganggu pembelajaran di kelas. Buatlah kalimat yang menceritakan kegiatanmu dalam 1 minggu. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama hari. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, contoh tegak bersambung. Setiap hari Senin sore aku berlatih menari bersama guru tari. Huruf besar atau huruf kapital S. Awal kalimat S juga ya. Nah, kedua, pada hari Selasa saya ada ulangan matematika. Selalu huruf P, huruf kapital. Ketiga, setiap hari Rabu saya ada les musik piano bersama Eko. Nama orang huruf besar ya, Eko. Nah, memakai huruf kapital awal dan nama orang. Dari yang keempat, pada hari Kamis saya bertugas menyirami tanaman. Yang kelima, hari Jumat saya diajak ayah ke rumah paman. Ingat ya, pemakaian huruf kapital awal kalimat dan nama orang. Lani suka sekali makan wortel. Ibu dan Lani membeli wortel di warung. Perhatikan alat yang digunakan untuk menimbang wortel. Apakah kamu pernah melihatnya? Nah, ini timbangan duduk namanya ya. Lihat batu timbangannya. Satu batu itu 1 kilo. Ibu dan Lani membeli 2 kilo wortel. Penjual wortel meletakkan 2 biji timbangan. Nah, perhatikan batu timbangannya. Batu timbangannya satu batu itu 1 kilo. Jadi ini 2 batu berarti 2 kilo ya. Sama dengan 1 kilo ditambah 1 kilo sama dengan 2 kilo.
Jadi kalau kamu lihat 2 batu itu udah 2 kilo. Tapi lihat batunya. Batunya ada ditulis tuh 1 kilo. Sekarang pasangkan berat benda dengan jumlah biji timbangannya. Nah ini 2 biji timbangan sama dengan 1 kilo ditambah 1 kilo sama dengan 2 kilo. Ini 5 biji timbangan sama dengan 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo sama dengan 5 kilo. Sekarang ini juga 3 biji timbangan. 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo sama dengan 3 kilo. Ini 4 biji timbangan. 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo 4 kilo. Nah ini juga 4 timbangan ya. Berarti 4 kilo. Ini 3 timbangan berarti 3 kilo. Berarti kalau semuanya ada 7 kilo. Nah yang terakhir sekarang kita pasangkan ya. Wortel 3 kilo. Mana? Iya 3 timbangan 3 kilo berarti 3 biji batunya. Sekarang kita lihat semangka 4 kilo. Ya. Cari 4 batu timbangannya. Iya 4 kilo. Sekarang beras 7 kilo. Iya yang terakhir ya 7 kilo. 7 timbangannya 7 kilo. Sekarang mangga 2 kilo. Nah biji batunya 2 kilo. Pepaya 5 kilo. Cari 5 batu atau 5 batu ya berarti 5 kilo. Sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Lain kali kita sambung lagi di lain